Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilustrasi Recap Story. Hari ini kita akan membahas film yang penuh aksi dan drama yang berjudul Thunderbolt. Pernah ngebayangin tim superhero, tapi isinya orang-orang bermasalah semua? Itu Thunderbolts, bukan pahlawan biasa. Yelena, assassin dengan masa lalu kelam, Bucky, si Winter Soldier yang dihantui dosa masa lalunya, John Walker, pernah jadi Captain America, tapi gagal jaga emosi, dan Sentry super kuat, tapi juga punya sisi gelap yang bisa ngancurin dunia. Mereka dipaksa kerja bareng, tapi apa jadinya kalau salah satu dari mereka meledak emosinya? Yuk, kita ikuti ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Semua berawal dari Yelena. Dia merasa ada yang aneh dalam dirinya, seperti sulit dijelaskan. Awalnya, dia pikir itu karena kematian saudara perempuannya, tapi sekarang terasa berat. Hal itu sangat mengkhawatirkannya. Ketika pikirannya kacau, Yelena melompat dari gedung tinggi. Sebelum jatuh, dia membuka parasut tepat waktu. Dia mendarat di atap gedung lain dan langsung terlibat bertarung dengan sekelompok pria. Itu adalah tugasnya, menghadapi ancaman. Dia percaya jika fokus, hidupnya akan lebih berarti. Namun sekarang, dia kehilangan fokus. Dia tidak bahagia dan merasa tidak ada tujuan. Misi terbarunya adalah memindai wajah dan menghancurkan bukti dari sebuah laboratorium. Di sana, dia menemukan kelinci percobaan kecil. Tidak ada yang mengajarinya cara menghapus bukti, jadi bengong memandang si kelinci. Tiba-tiba, seorang ilmuwan muncul. Yelena merasa curiga karena pria itu tahu banyak tentang dirinya. Dia berkata, mungkin Yelena dikirim oleh Valentina untuk menghancurkan semuanya. Namun dia juga memperingatkan bahwa laboratorium ini milik kelompok bernama Ox, dan apa yang mereka kerjakan bisa membahayakan manusia. Ilmuwan itu bilang, Yelena telah membuat kesalahan besar. Tapi sebelum semuanya jelas, Yelena memukulnya dan menjatuhkannya. Namun, sebelum meninggoy, pria itu menyebutkan sesuatu tentang proyek, bahwa itu tidak seperti yang dia kira. Setelah misi selesai, Yelena berjalan pergi dari situ. Di belakangnya, gedung itu terbakar. Melalui ponselnya dia melaporkan, misi telah selesai. Sementara itu, Bucky Barnes sedang melakukan wawancara. Sekarang dia adalah anggota Kongres. Dia menghadiri sidang pemecatan Valentina Deontain sebagai direktur CIA. Bucky ingin Valentina disingkirkan. Dalam sidang itu, terungkap bahwa Valentina adalah bagian dari Ox, organisasi rahasia yang mengoperasikan laboratorium ilegal di kota. Mereka juga diduga melakukan eksperimen pada manusia untuk menciptakan prajurit super. Valentina mengklaim semua itu demi tujuan besar. Setelah para Avenger menghilang, seseorang harus mengambil tugas itu. Semua yang ia lakukan, baik sebagai direktur CIA maupun bagian dari Ox, demi melindungi orang-orang. Tapi setelah sidang, dia memerintahkan asistennya untuk menghapus semua bukti yang mengaitkannya dengan proyek ini. Asistennya melaporkan bahwa salah satu laboratorium hancur total. Yelena pergi mengunjungi ayahnya, Alexe yang dikenal sebagai Red Guardian. Ayahnya menyapanya, bercerita tentang petualangan dan mengapa pindah tempat adalah keputusan terbaik. Namun, dia menyadari putrinya tidak datang hanya untuk bertemu. Lena, what is wrong? Yelena ingin berbicara bahwa ia mau berhenti bekerja pada Valentina. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk bekerja pada Valentina. Yelena berkata, ia merasa bosan dan mempertanyakan apa tujuan dari semua pekerjaan ini. Ayahnya bercanda bahwa uang bisa mendapatkan segalanya. Namun kemudian, ayahnya mengatakan, apa yang membuatnya bahagia adalah ketika menjadi pahlawan, melayani negara, membantu orang-orang. Misi selanjutnya dari Valentina. Kali ini dia diminta menyusup ke fasilitas OX yang terletak di tengah gurun. Targetnya menghabisi seseorang yang diduga berusaha mencuri data rahasia
dari tempat tersebut. I need you to follow the target inside and find out. Sesampainya di fasilitas itu, Yelena menemukan sebuah ruangan penuh dengan berkas-berkas milik OX. Di antara tumpukan dokumen itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah file bertuliskan Project Sentry. Tapi belum sempat menyelidiki lebih jauh, seseorang muncul dari balik bayangan itu, John Walker. Pertarungan langsung pecah di antara mereka, tapi bukan hanya mereka berdua. Taskmaster juga ada di sana, dan Ghost pun ikut muncul. Situasinya berubah jadi kacau total, sebuah pertempuran 4 arah yang brutal dan tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, Ghost berhasil mengalahkan Taskmaster. Tapi masih ada satu orang lagi, seorang pria bernama Bob, yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Belum jelas siapa dia, tapi menimbulkan pertanyaan. No. Sementara itu, untuk menutupi semua kekacauan yang terjadi, Valentina menggelar acara amal. Sebuah langkah cerdas untuk membentuk citra positif. Tapi sayangnya, tidak semua orang terkesan. Hakim yang juga hadir dalam acara itu menyebut bahwa usaha Valentina sia-sia. Gaudy invented propaganda reach of desperation. Bucky, yang juga datang, melihat celah. Dia mendekati asisten Valentina yang bernama Mel. Ia mencoba membujuknya untuk membocorkan apa yang sebenarnya sedang direncanakan Valentina. Sementara itu, di bunker Ox, seluruh tim mulai menyadari ini semua adalah jebakan. Mereka semua adalah bidak dalam permainan Valentina, dikumpulkan di satu tempat untuk dimusnahkan bersama semua bukti. All this stuff is Ox's secrets, but so are we. Walker mulai curiga, terutama pada Bob. Bagaimana bisa dia ada di sini? Bob menjawab dengan kebingungan. Dia tidak tahu, bahkan tidak ingat mengapa ia bisa berada di tempat itu. Ghost mencoba kabur, tapi kekuatannya tertahan oleh alat yang dipasang di sekitar ruangan. Di tempat lain, Hakim menenangkan Bucky dan memastikan bahwa mereka akan mencari bukti untuk membongkar kejahatan Valentina. Sementara Mel mengabari Valentina, semua bukti sudah berada dalam bunker. Kemudian, Valentina berniat membakar semuanya. What exactly? Waktu mereka 1 menit sebelum semuanya habis terbakar. Dengan cepat, mereka bekerja sama menghancurkan perisai yang menghalangi kekuatan Ghost. Setelah berhasil, Ghost bergegas membuka pintu dan semuanya berhasil selamat. Yelena terbawa ke dalam ingatannya yang paling kelam. Saat itu, ia terpaksa menghabisi seorang anak bernama Anya. Sebuah kenangan pahit yang masih menghantuinya hingga sekarang. Mel memberitahu Valentina bahwa Walker, Yelena, Ghost, dan Bob berhasil selamat. Valentina murka dan segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka semua, terkecuali Bob. I want the full strike team know who us. We need to end this. Di tempat lain, Bucky sedang memasak ketika ia mendapat telepon dari Mel. Ia sudah berubah pikiran. Ia ingin membantu dan meminta Bucky melacak sinyal dari ponselnya. Setelah selamat dari ledakan bunker, Yelena, Walker, Ghost, dan Bob terjebak di lift yang mati. Walker mencoba memanjat ke atas, sementara Ghost hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 1 menit. Untungnya, Bob punya ide, mereka keluar dengan memanjat. Di tempat lain, Mel mengungkapkan fakta besar. Bob bukan orang biasa. Nama aslinya adalah Reynold Robert, satu-satunya manusia yang selamat dari Project Sentry. Ia seharusnya tewas dalam eksperimen di Malaysia, tapi entah bagaimana, ia masih hidup. Begitu keluar dari tempat itu, mereka langsung disambut oleh pasukan Valentina yang sudah menunggu. Mereka harus segera menyusun rencana kabur. Tapi seperti biasa, konflik internal muncul, siapa yang harus memimpin. Cekcok kecil tak terhindarkan, sampai akhirnya Yelena yang mengambil alih membagi tugas ke masing-masing anggota tim. You stay behind me, Bob. Sementara itu, Valentina memberikan perintah pada anak buahnya. Tangkap semua tahanan, tapi jangan habisi mereka, setidaknya belum sekarang. It's gonna be non-lethal protocol. Walker mengambil posisi menunggu Yelena untuk menyalakan lampu yang bisa membutakan musuh. Tapi lampu itu gagal menyala. Walker ternyata langsung bergerak dan menghajar musuh habis-habisan.
Yelena dan Walker sempat saling menyalahkan atas kekacauan yang terjadi, tapi mereka tahu tidak ada waktu untuk berdebat. Mereka harus bergerak cepat. Dengan mengenakan seragam musuh, mereka menyamar agar bisa keluar tanpa mencurigakan. Saat butuh kendaraan, Ghost tiba-tiba muncul membawa mobil curian. Adanya pemeriksaan membuat mereka hampir tertangkap. Dan di saat semua kebingungan, Bob melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengorbankan dirinya, berdiri di hadapan pasukan agar yang lain bisa kabur. Para tentara langsung menembakinya tanpa ampun. Tapi keajaiban terjadi. Bob tak apa-apa. Dia justru terbang meninggalkan tempat itu. Namun, di udara, dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Tubuh Bob menghantam tanah dengan keras, menciptakan gelombang kejut besar yang mengguncang gurun. Mobil Yelena dan tim sampai terguling akibat dampaknya. Dari situlah semuanya akhirnya sadar, Bob bukan manusia biasa. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari Project Sentry. Bob adalah Sentry. Golden Guardian of Good. Sementara itu, Yelena dan timnya berjalan menyusuri gurun. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari kejauhan. Mereka bersiap, tak tahu siapa yang datang. Tapi ternyata itu adalah Alexei, sang Red Guardian, ayah Yelena. Akhirnya, mereka naik ke mobil tua milik Alexei. Di perjalanan, mereka mulai bercanda, berbincang, dan sepakat untuk memberi nama pada kelompok dadakan ini. Thunderbolt, nama yang terinspirasi dari klub bola. Go Thunderbolts. What? 3 mobil dari pasukan Valentina tiba-tiba muncul di belakang, mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Mobil tua Alexei, ya, katanya anti peluru, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Mobil itu bobrok dan nyaris tak bisa ngebut. Saat Yelena sudah membidik mobil musuh, tiba-tiba ledakan besar menghantam kendaraan itu hingga hancur berkeping-keping. Ternyata itu adalah ulah Bucky. Ia datang tepat waktu menyerbu pasukan Valentina dan menyingkirkan mereka semua. Tapi kesenangan mereka tak berlangsung lama. Bucky tiba-tiba membalikkan mobil. Sementara itu, Kongres mengadakan sidang darurat. Bukti-bukti kejahatan Valentina sudah terkumpul dan mereka sepakat. Wanita itu harus segera ditangkap dan diadili. Tapi Valentina tidak tinggal diam. Ia bersembunyi di markas Avengers yang lama, tempat ia menahan Bob, manusia super hasil eksperimen medis rahasia. I know all of it. I know about your Di sana, mom's Valentina mencoba merayu Bob. Ia mengatakan bahwa Bob adalah satu-satunya manusia yang selamat dari eksperimen Project Sentry. Valentina juga menyudutkan Yelena, menyebutnya hanya buronan yang tak bisa dipercaya. Ia tahu segalanya tentang Bob, dan saat ia menyentuh tangan Bob, sesuatu yang aneh terjadi. Valentina mendadak terseret ke dalam ingatannya sendiri. Ia melihat masa kecilnya saat sang ayah dibunuh tepat di depan matanya. Trauma itu kembali menghantui. Setelah tersadar, Valentina ingin kabur dari ruangan itu. Tapi Bob menghentikannya. Ia bilang, sekarang ia bisa mengendalikan kekuatannya. I can control it. Valentina tersenyum puas. Ia punya rencana besar. Bob atau Sentry akan ia pertontonkan kepada dunia sebagai simbol baru pengganti Avengers, manusia, super buatan tangan manusia. in the morning. It's time to show everyone what I've been working on. Sementara itu, di sebuah pom bensin tua yang sudah rusak, Bucky menahan Yelena dan timnya. Ia menganggap mereka harus dibawa ke sidang sebagai bukti kejahatan Valentina. Yelena dan yang lain mencoba menjelaskan Valentina telah berusaha menghabisi mereka dan ada seseorang bernama Bob dengan kekuatan luar biasa. Named Bob or Sentry who flies, right? And Tapi Bucky belum yakin, hingga Mel menelepon. Ia bilang Valentina sudah benar-benar kehilangan kendali. Ia akan memperkenalkan Sentry ke dunia dan ia bisa menghancurkan segalanya. All off the rails. Project Sentry. It's not just a... Mendengar itu, Bucky pun membebaskan Yelena dan tim, membentuk pasukan darurat untuk menyelamatkan Bob. getting hurt. I gotta stop it. And you
kembali ke markas Avengers. Bob akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia adalah Sentry, manusia super dengan kekuatan tak tertandingi. Kekuatan yang bisa menyaingi gabungan semua Avenger. You could do anything. Yelena, Bucky, Alexei, Ghost, semuanya menuju markas itu. Mereka tiba di gedung dan menghadapi pasukan Valentina yang menjaga pintu masuk. Satu persatu dilumpuhkan. Anehnya, mereka justru diundang naik ke atas. Sesampainya di lantai atas, mereka langsung berhadapan dengan Valentina. Pertemuan ini seperti reuni penuh sarkasme. Valentina menghina mereka habis-habisan, menyebut mereka hanya pecundang gagal. Bahkan Alexei, sang Red Guardian, tidak dikenalnya. Dan disitulah Bob muncul. Tapi kali ini, ia bukan lagi Bob. Ia adalah Sentry. Pertarungan pun dimulai. Dan ini bukan pertarungan biasa. Sentry begitu kuat. Ia memiliki kekuatan Syndra Tense, kemampuan manipulasi energi yang destruktif, dan fisik yang jauh di atas manusia biasa. Tim Thunderbolt kewalahan. Serangan mereka tidak berpengaruh apa-apa. Get benar-benar monster dalam wujud manusia. Mereka mencoba segala cara, tapi tetap tak bisa menghentikannya. Akhirnya, satu-satunya pilihan adalah kabur. Dengan luka dan napas tak ada rencana, tak ada senjata, tak ada cara untuk melawan Sentry. Sosok yang bahkan lebih kuat dari seluruh Avenger digabung jadi satu. Dan akhirnya semuanya berpencar. Yelena berjalan sendiri. Alexei mencoba bicara padanya. Tapi tak ada kata yang cukup menenangkan. Di sisi lain, Bob juga mulai berpikir, kenapa ia harus mengikuti Valentina? Bukankah Valentina sendiri yang tadi bilang kalau ia terlalu kuat, bahkan untuk para Avengers? Disinilah kita melihat sisi gelap Bob. Maybe I need to show you. Ia menatap Valentina dengan mata kosong. Lalu perlahan, tangannya mulai mengepal. Ia ingin menghabisi Valentina. Tapi tepat saat itu, Mel datang, ia menghadang Bob, dan berhasil melumpuhkannya. Tubuh Bob berubah, kulitnya menghitam, wajahnya berubah, seperti tak mengenal siapapun lagi. Ini bukan Bob, ini adalah sisi kegelapan yang terpendam terlalu lama. Tampak sosok terbang, mengambang di udara. Bob, dengan segala kehampaannya, ia punya satu kemampuan mengerikan, menghapus apapun dari eksistensi. Alexei, Yelena, Bucky, dan Ghost tahu mereka harus bertindak. Mereka mungkin bukan tim terbaik, tapi kali ini mereka bekerja sama. Mereka menyelamatkan warga kota, menarik orang dari puing-puing, menahan bangunan agar tidak ambruk, dan untuk pertama kalinya, semua mata tertuju pada mereka. Namun tidak lama, Bob datang. Wujudnya hitam pekat, wajah tanpa ekspresi, dan hanya dengan satu sentuhan, seluruh kota New York terserap masuk ke dalam kehampaan. Namun Yelena tak tinggal diam, ia justru berjalan masuk ke dalam kehampaan itu. Sendirian, dan saat ia masuk ke kekosongan itu, pikirannya langsung terseret. Yelena kembali ke masa lalunya. Di luar kehampaan itu, Alexei, Bucky, Mel, dan yang lainnya memutuskan untuk masuk. Mereka tak bisa meninggalkan Yelena dan Bob. Apapun yang terjadi, mereka akan menyelamatkan keduanya. Dan akhirnya, Yelena berhasil bertemu dengan Bob di tengah ruang gelap penuh kehampaan itu. Di sana, Bob mengaku bahwa sosok hitam itu bukanlah dirinya. Itu adalah sisi gelapnya. Sosok yang lahir dari rasa kehilangan, kesepian yang terus ia pendam. Oh, it's not me. Tak ada cara mengalahkannya, kata Bob. Satu-satunya tempat di mana ia merasa tenang hanyalah ruang ini. Tapi lantai di bawah mereka pun memperlihatkan potongan kenangan masa kecil Bob, penuh kekerasan dan luka. Yelena mencoba menyadarkan Bob yang mulai luluh. Tapi saat itu juga, tiba-tiba mereka diserang oleh benda-benda aneh dari bayangan sekitarnya. Untungnya Bucky dan yang lain datang tepat waktu. Setelah berhasil menyelamatkan Yelena, kelompok Alexei mencari jalan keluar dari kehampaan, namun mereka tersesat kemana-mana sampai akhirnya mereka terlempar ke sebuah tempat di mana semua kekacauan ini dimulai. Di tempat inilah Bob menjalani eksperimen yang menyebabkan ia punya kemampuan seperti sekarang ini,
Dan di sini pula sisi kelamnya lahir. A trial drug that can make me stronger. Bob mencoba melawan, tetapi benda-benda di sekitarnya mulai berterbangan ke arah Yelena dan kelompoknya, membuat mereka terpaku ke dinding. Sementara Bob terus melawan, sisi gelapnya semakin kuat juga, serangan terhadap Yelena dan kawannya. Akhirnya, Yelena berhasil melepaskan diri, kemudian memeluk Bob dan menyadarkannya bersama yang lainnya. Setelahnya, tiba-tiba mereka keluar dari kehampaan, dan Bob sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Sementara itu, di depan tenda darurat, Valentina muncul memicu kemarahan Yelena dan kawan-kawan, tapi saat mereka mengejar ke dalam tenda, di sana sudah berkumpul wartawan yang sudah dipersiapkan Valentina. Kemudian ia memperkenalkan mereka sebagai kelompok New Avengers, dengan licik menyatakan bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya. Dan disinilah filmnya berakhir. Oke kawan-kawan, sampai bertemu kembali di recap film berikutnya. Terima kasih ya. And thanks to my hard work,